hasilnya itu jagungnya agak besar ya, tercampur dengan ini. Tapi ini jenisnya beda ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani dan sahabat milenial dimanapun Anda berada. Pada sore hari ini ya kita akan coba mereview ya dari hasil tanaman jagung kita yang hari ke-52 ya. Jadi ini belum cukup ya, 60 hari, baru rata-rata 52 hari. Tapi memang sebagian baru ada yang saya sulam. Jadi seperti jagung ini baru sekitar 25 hari ya, belum sampai 30 hari ini. Tapi ini jenisnya beda ya, jadi ini jenisnya beda ini. Ini betul-betul bukan jenis jagung Madura yang asalan itu ya, tapi ini betul-betul bibit unggul ini ya. Jadi kita lihat hasilnya bagaimana nanti. Ini bisa berapa tongkol nanti akan keluar, kemudian besar ya. Nah sementara yang bibit yang kita akan abal-abal itu bibit Madura ini, itu sudah sebagian saya tanam itu sudah hampir bisa dipanen semua ini ya. Bukan semua ya, jadi karena sebagian itu saya tanam dengan waktu yang berbeda ya. Jadi yang depan ini yang hari yang ke-52 sekarang ya. Kemudian sebaris ini pun juga hari ke-52 ya. Nah kita lihat reviewnya ya. Jadi sebenarnya kalau yang kita lihat kemarin ya, ntar saya matikan air dulu. Nah, kita lihat ini ya, yang kita katakan tongkolnya sampai ada 4 ini ya. Coba kita review ya, apakah memang semua tongkol itu berisi atau enggak ya. Nah tapi saya lihat memang walaupun dia berisi, tapi memang hasilnya itu memang tidak semuanya maksimal ya. Jadi kalau 3 ini ada tongkol 4 ya, tadi kemarin itu saya lihat. Jadi sebenarnya yang bagus isinya itu hanya 3 ini kayaknya. Kita buka aja ya, bagaimana. Ini belum saya buka ya. Ini sengaja memang jagung kecil ya, jagung Madura ya, yang kecil-kecil ya. Jadi ada yang komplain nanti jagung ini kok kecil ya. Jadi memang yang jagung Madura memang sebesar ini ya. Data sebesar ini. Kita lihat lagi isinya ini. Ini 1 ya. Nah, ini kurang maksimal. Nah, ini 2. Nah, jadi sebenarnya walaupun kecil, karena jagung ini kalau udah udah dia panen itu, memang dia akan mudah sekali terkelope ya, terkelupas itu. Ini seperti ini. Memang ya jagung Madura yang kecil-kecil seperti ini ya. Ini adalah jagung pakan ya. Jadi betul ya, ada 3 ya, ada 3. Alhamdulillah ya, walaupun ya tidak begitu maksimal sekali ya, tapi lumayan. Jadi kalau seandainya kita pilih 1, dia mau besar pun ya, walaupun ini 3, tapi kan lumayan untuk penambahan nilai tambah bagi petani ya. Ini 1 batang bisa 3. Nah coba ini ada yang keempat di bawah, kita lihat. Memang ini kecil sekali ya. Nah ini memang betul kecil ya, tapi tidak apa-apa walaupun kecil, karena kita tetap pelihara. Tapi ini pun juga akan bisa mempunyai nilai tambah ya, ketimbang dia tidak tidak muncul tongkolnya yang artinya walaupun dia kecil tapi akan tetap mempunyai nilai tambah bagi petani ya. Nah juga semikian. Nah termasuk juga yang kemarin itu kita katakan bagaimana dengan hasil anakan. Ini kita taruh aja dulu. Anakan ini kita lihat ya, ini adalah tanam induk, tanam utamanya tadi. Ini ada 3 tongkol, saya lihat. Ini ada 3 tongkolnya. Nah ini adalah anakannya ya. Coba kita lihat anakannya gimana hasilnya. Oh ini anakannya memang tidak begitu maksimal ya pecahnya ya. Nah ini agaknya
jadi tumbuh lagi mentil-mentil baru yang apa saya kita nggak tahu, yang ngerti ya kenapa ini terjadi ya. Mungkin ini adalah pengaruh hormon ini ya, pemecahannya dengan hormon. Tapi kita lihat lagi anak yang lain ya, anak yang lain. Anakannya ya. Ini indukannya. Ini kena indukannya. Kita lihat anakannya yang lain. Oke, tarik sini. Nah, mungkin kita lihat ke dalam ini ya. Ini anakannya. Ini anakan yang ini dari satu induk apa nih tanaman utamanya ini dia ada 4 ya. Ada 4 anakannya. Ada 3 anakan, 4 anakannya. Nah, kita lihat ini yang udah apa ya, ada matang ya. Kita lihat hasilnya. Oh, ini masih belum gitu apa yang matang ya. Nah, seperti ini ya, ini hasilnya ya. Jadi artinya hasilnya pun juga hampir sama ya, hampir sama dengan tanaman utamanya ya. Walaupun ini satu, kalau ini kan ada 2 ya. Ini kita lihat di bedanya. Nah ini tengah ini. Nah jadi walaupun kita tanamnya itu satu tongkol itu bisa 2 atau bisa 3 ya, tapi hasilnya tetap maksimal ya. Hasilnya tetap maksimal. Jadi ternyata semua seperti itu ya tanggung kita. Jadi ini tidak ditempel ya, ini betul-betul asli ya. Nah ini kan tanam satu, memang itu 2 ya. Ini hasilnya tetap maksimal ya. Tapi memang betul kalau kita tanam itu lebih apa ya, di sini kan hanya satu tongkol ya. Memang betul kalau dia hanya satu batang, satu apa, itu memang hasilnya betul-betul maksimal, besarnya betul-betul maksimal ya. Seperti ini ya, ini kan satu ya, kita lihat satu. Jadi sebenarnya ya podo aja ya. Memang kalau kita tanam satu, hasilnya itu jagungnya agak besar ya, agak besar. Tapi kalau kita tumbuhkan dia 3 anak, ya tapi tetap hasilnya segitu aja ya. Ini kan besar ini, memang kena dia satu ya. Jadi ini juga satu ini saya lihat satu, kayaknya lebih jumbo ini, tapi ini belum matang ini. Oke, mungkin itu yang apa kita review. Rata-rata semua alhamdulillah jagung kita juga bisa sehat semua ya. Artinya memang kalau kita tiga tongkolkan ada plus minus ya, ada kelebihannya dan ada kelemahannya. Jadi kalau misalnya kita tongkolkan sampai 3 batang seperti ini ya, nah kita dapat 3. Tapi dibandingkan ini itu ya lebih kurang sama ya. Tapi mungkin ini akan lebih mempunyai nilai tambah ya, nilai tambah karena dia 3 ini walaupun kecil-kecil, tapi kalau kita nanti hitung sama ini ya mungkin akan lebih banyak hasil dari panen ini ya. Nah sebenarnya pada hari ini saya ingin di samping kita mereview ini tanaman jagung kita yang telah kita panen ini ya, ini nanti saya kasih makan ayam aja ya, sama bebek saya, sama burung merpati yang dari situ ya. Sebenarnya pada konten sore hari ini ya, saya akan menjelaskan kepada teman-teman karena ada pertanyaan dari kolom komentar kami ketika saya mereview tentang jagung beberapa minggu yang lalu, yaitu tentang penyakit bulai. Nah ini yang susah. Jadi memang penyakit bulai daun jagung ini sesuatu yang sampai sekarang ini belum ditemukan obatnya ya. Kenapa penyakit bulai ini itu menyerang itu secara sistemik ya. Jadi makanya jagung itu ketika kita membibitkan, kalau kita beli benih jagung ya, silakan ini benih jagung yang sudah boleh ya. Nah, benih jagung. Oh, saya tanam di sini ya. Ini jagung ya. Ini ya sih saya. Nah, kita lihat ya. Biasanya kalau kita beli benih jagung ini
Ini benih beberapa waktu yang lalu ya. Tercampur dengan ini, dengan paku. Nah, seperti ini bibitnya itu sebenarnya dikasihnya ya. Itu sepertinya kalau kita beli jagung kan ada warna merah-merah seperti ini, merah seperti ini. Ini sengaja karena ini dikasih fungi ya. Itu adalah apa? Satu zat kimia untuk agar anti bulai itu ya. Karena apa? Karena penyakit bulai bulai jagung itu dia itu berasal dari benihnya ini awalnya ya. Jadi kalau seandainya kita menanam jagung dengan benih asalnya seperti saya lakukan ini, itu akan besar sekali besar sekali akan berisiko untuk penyakit bulai ya. Nah, penyakit bulai ini sampai sekarang itu belum ada obatnya itu yang efektif ya. Nah, makanya biasanya kalau kita beli benih, ya biasanya penjual benih itu adalah memberikannya fungisida dulu ya. Fungi dulu untuk antisipasi agar jangan terjadi penyakit bulai ini ya. Nah, ini yang bisa dilakukan. Nah, kemudian apakah penyakit bulai itu juga terjadi di tanaman saya? Ya, terjadi. Kita lihat ini ya. Jadi ini tanda-tanda penyakit bulai dulu ya. Ini adalah penyakit bulai dulu ya. Ini kena bulai ketika umurnya sekitar 20 hari AST ya. Dia kena bulai. Nah, makanya ini agak berbeda. Ini saya potong ini sebenarnya. Dia ada bintik-bintik daunnya di ujung itu. Ini satu, termasuk juga satu ini yang gua kena dulu. Ini satu, juga ada 3 nak salah saya dulu kena itu. Oh, satu lagi ini. Mana satu lagi ya? Ini enggak. Ini 2 ini ya dulu yang saya ingat itu adalah 2 ini dulu. Nah, apa yang menyebabkan penyakit bulai ini? Sebenarnya penyakit bulai ini adalah jamur yang sistemik ya. Jadi ketika dia nanti akan menyerang tanaman kita ini, yang terjadi itu adalah dia bukan hanya menyerang ini ya, tapi adalah seluruh batang ini sampai ke akar itu adalah sudah terjangkit jamur bulai itu ya. Sehingga makanya kalau seandainya petani-petani kena tanamannya penyakit bulai ini, itu dia ya, jalan satu-satunya mengobatinya adalah ya dicabut ya, dibunuh ya. Karena nanti karena bulainya ini nanti akan bisa menyebar ke tanaman yang lain ya. Nah, sehingga susah. Nah, tapi alhamdulillah ya, ketika penyakit bulai itu terserang, saya dapat mengantisipasi ya. Saya pikir jagung yang satu ini makanya sengaja saya kasih supaya dia bisa tahan ya. Nah, ini udah mati ya. Ternyata alhamdulillah masih dia bertahan. Makan masih sempat dia itu berbuah ya. Kita lihat ini buahnya, walaupun nggak kecil ya. Walaupun satu kecil, kita lihat buahnya. Buahnya maksimal tenda ya. Kita lihat kan. Ini adalah pernah penyakit bulai ya. Ya alhamdulillah. Kayaknya ya hasil panennya cukup maksimal ya. Gimana? Oke. Kemudian tadi lagi satu lagi yang ini ya. Nah, ini juga maksimal ya. Kita lihatnya kenanya ini keringnya nih. Ini dia lebih kurang kering. Kita lihat juga ini. Tapi memang yang kena bulai itu tak akan mungkin dia bisa berbuah sampai 3 tongkol ya, 2 tongkol. Rata-rata satu aja udah maksimal ya. Ini alhamdulillah ini kena bulai ya dulu. Nah, alhamdulillah maksimal hasilnya. Nah kan. Sekarang kita akan coba bahas dulu secara teoritis apa sih penyebab bulai itu, bagaimana cara kita mengantisipasinya ya. Jadi prosesnya gini saja ya. Jadi sebenarnya prosesnya itu sederhana saja. Ini daun mimba ya. Jadi bagi teman-teman yang belum pernah melihat daun mimba itu seperti ini. Dia batangnya tinggi besar ya ini ya. Tapi dia hanya berdaun saja.